Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 jam 14 lebih 35 menit. Seperti biasa, di sini saya ingin sharing begitu tentang Daihatsu Zebra ataupun Espas. Seperti mobil yang ada di depan kita ini Espas tahun 1995. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu, udah banyak yang paham. Kapasitas mesinnya 1300 cc, masih platina, masih karburasi, dan ini memang unit spesial karena Espas keluaran pertama begitu teman-teman. Nah, ini spionnya banyak banget yang nanya. Sampai dengan saat ini saya ganti dengan spion Toyota Avanza tipe G tahun 2020, 2009 2010 teman-teman. Tipe G seperti ini. Ada beberapa cara sih untuk menggunakan spion ini. Tapi kali ini saya ingin sharing tentang mobil ini, khususnya tentang radiator teman-teman. Jadi ada dua masalah yang paling disoroti di mobil ini katanya. Yang pertama tentang temperatur, terus yang kedua tentang delco ya, yang letaknya ada di bawah. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang radiator sesuai dengan pengalaman saya. Sudah merawat mobil ini sejak tahun 2013 hingga saat ini masih saya gunakan ini mobil dan masih saya rawat. Apa saja tips untuk menghilangkan overheat pada mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini? Bagi teman-teman yang penasaran, boleh ditonton video ini sampai akhir dan jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, dan selamat menonton. Semoga video ini tetap bermanfaat tentunya. Bicara soal temperatur tentang radiator khususnya, tentu ada beberapa mobil yang sebenarnya juga rawan sekali overheat ya. Itu ada beberapa mobil yang saya ketahui, khususnya ada mobil Genio, itu juga bisa dikatakan lumayan bisa overheat. Karena kenapa? Karena mobilnya satu play untuk radiatornya. Tapi sebenarnya masalah utamanya bukan dari itu kalau menurut pengalaman saya teman-teman. Yang pertama karena mobilnya masih menggunakan air biasa, air ledeng, belum menggunakan coolant. Nah, itu alasan dasarnya sih. Jadi inti masalahnya kenapa mobil itu sering overheat. Yang pertama, cairan yang digunakan itu kebanyakan bukan cairan khusus untuk radiator ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal kita tidak menggunakan coolant, itu biasanya kita jarang sekali menguras radiatornya. Padahal kalau misal kita ketahui air itu tergantung unsurnya sih. Tapi sepengalaman saya, sepengetahuan saya, kalau misal air ledeng itu kita pakai gitu, lambat laun akan berubah warnanya, menghasilkan karat dan timbul kayak semacam endapan seperti lumpur gitu. Dan sepengalaman saya teman-teman, jadi pengalaman saya selama 11 tahun merawat mobil ini, hampir tiap 3 bulan sekali saya pasti menguras radiator ya, agar tetap prima, tidak overheat saat digunakan. Dan tentunya dikorok ya, koroknya juga periodik, kita bawa ke tukang korok. Untuk jasanya tahun 2024 ini barangkali 150-an ribu jasa korok radiator. Dan saya 2 kali mengkorok radiator untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini. Letaknya di mana untuk radiatornya? Ada di bawah jok. Kita coba buka. Nah, ini kondisi radiator dari Daihatsu Zebra punya saya. Ini kebetulan sudah 2 play. Kayaknya bawaannya itu orinya itu hanya 1 play, dan ini sudah diganti. Bukan saya yang mengganti teman-teman, tapi pemilik sebelum saya begitu. Ini radiator sudah 2 play. Bedanya 1 play sama 2 play, kalau 1 play itu lubangnya cuma 1 ya, 1 baris begitu. Kalau 2 play 2 lubangnya. Itu kurang lebih teman-teman perbedaannya. Dan ini saya sudah menggunakan radiator coolant. Kelihatan ya warnanya hijau-hijau, ini ada hijau-hijaunya. Tentu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan sebelum kita mengganti coolant, dan ini yang saya lakukan. Yang pertama, saya tentu menggunakan cairan flus, yaitu cairan citron teman-teman, citrit acid yang biasa untuk membuat kue itu. Saya larutkan ke dalam radiator, terus saya gunakan mobil 1 hari 1 malam begitu. Setelah itu saya bawa ke tukang korok radiator untuk mengecek kondisi radiator, untuk membersihkan radiatornya, untuk mengkorok dan juga melihat kondisinya ada kebocoran ataupun enggak.
Setelah dirasa oke semua, barulah kita kuras semua cairan yang ada di radiator dan juga yang ada di bagian blok mesin. Karena jangan lupa teman-teman, di blok mesin ini juga banyak banget loh lah cairan pendinginannya. Ada satu baut ataupun skrup ya, baut lah untuk membuang ataupun mengeringkan begitu cairan radiator yang ada pada blok mesin, cairan pendinginan kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita menguras radiator, sebaiknya juga dikuras tuh, baik di radiatornya ataupun di blok mesinnya. Jangan sampai kelupaan di bagian blok mesin teman-teman. Setelah dirasa bersih dari cairan sitron dan benar-benar kering, saya baru memberi coolant. Saya baru memasukkan coolant ke dalam radiator tersebut. Kurang lebih sebanyak 5 liter ya untuk mengisi semuanya ini, radiatornya sampai ke blok mesin itu sekitar 5 liter coolant. Dan kemarin saya menggunakan coolant merek Preston. Jadi tidak ada endorse-endorsean. Saya membeli sendiri cairan coolantnya dengan uang sendiri tentunya teman-teman. Saya menggunakan coolant Preston ya yang warna hijau itu. Harganya sekitar 5 liter. 3 liter itu yang galon gede dan 1 liter yang galon kecil. Yang galon gede itu sekitar 3,75 liter ya. Saya beli di online shop. Kalau teman-teman ragu dengan kualitasnya, Anda bisa beli di toko resminya, official store-nya. Jadi harga totalnya itu sekitar 150-an ribu lah, kurang lebih seperti itu. Dan sampai dengan saat ini, jadi kurang lebih hampir mau 1 tahun, saya beralih ke coolant. Saya menggunakan coolant aman, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada masalah sama sekali, dan temperatur selalu nyender di C. Itu langkah satu agar kita terbebas dari overheat. Itu yang pertama, karena semua berawal dari cairan. Kalau misal cairannya bagus, cairan yang kita gunakan untuk radiator bagus, otomatis akan berefek ke semua komponen yang ada pada sistem pendinginan. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya. Karena kalau misal kita menggunakan air ledeng itu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu kadarnya berbeda, kadar nutrisinya, unsur-unsur yang ada pada air mineral ataupun air ledeng itu pasti berbeda ya. Ada satu wilayah yang banyak kapurnya hingga mengakibatkan endapan begitu. Ada juga yang nggak ada kapurnya begitu. Jadi satu wilayah dengan wilayah yang lain itu memang berbeda sih. Saran saya kalau misal Anda masih ragu menggunakan coolant, sebaiknya teman-teman menggunakan air yang sudah disuling ataupun air RO, itu katanya juga bagus. Air AC katanya juga bagus, tapi saya belum pernah mencoba teman-teman. Tapi yang sudah saya buktikan sendiri, air coolant yang terbukti bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selang bypass T, wajib kondisinya bagus. Selang bypass T, ini dia selang bypass T-nya teman-teman, yang kecil ini diurut nanti ketemu tuh ada percabangan dan kayak semacam pipa itu dari kuningan atau tembaga biasanya. Itu pastikan bagus kondisinya. Kalau misal mampet, teman-teman ganti aja yang baru, harganya nggak nyampe 10.000 ataupun 15-an ribu barangkali harganya. Jadi murah. Teman-teman cek itu kondisi selang bypass T-nya, itu biasanya penyebab overheat. Saya pernah overheat dari bypass T yang mampet ya, waktu dulu masih menggunakan air ledeng. Itu jadi saran saya yang pertama, teman-teman gunakan cairan yang bagus untuk radiator begitu. Nah, masalah utama dari Daihatsu Zebra ataupun Espas itu biasanya saat kita menghidupkan AC, temperatur akan cepat sekali naik begitu. Itu diakibatkan karena teman-teman bisa lihat di sini, ini fan beltnya yang muter alternator, itu juga dia memutar kipasnya ya, kipas untuk pendinginan si radiator. Nah, pada saat AC hidup, kompresornya berputar, otomatis beban mesin akan semakin berat. Itu yang menyebabkan putaran si alternator ataupun putaran di si ini kipasnya ini akan sedikit terganggu, terbebani begitu. Apalagi ditambah dengan adanya AC ini hidup begitu teman-teman. Nah, saran saya teman-teman bisa menambahi EF ataupun electric fan, itu bisa ditambahin di bagian, biasanya teman-teman ada yang nambahin di bagian depan sini ya. Tapi berhubung saya tidak menggunakan AC, dan sebenarnya kalau misal menggunakan AC barangkali akan lebih optimal lagi kinerja mesinnya, karena ini selalu nyender di C teman-teman punya saya. Temperaturnya nggak ideal, ini juga kurang bagus sih ke mesin karena overcool ya jatuhnya. Nah,
bagi teman-teman yang mengalami overheat itu saran saya satu aja, gunakan cairan radiator yang bagus, dan jangan lupa untuk sering-sering dikuras ya kalau misal Anda masih menggunakan cairan-cairan yang bukan khusus digunakan untuk radiator seperti coolant. Kalau misal Anda masih menggunakan air mineral, Anda masih menggunakan air ledeng, itu sebaiknya periodik dikuras setiap 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Gimana teman-teman, simpel sekali bukan? Jadi semua tergantung dari cairan yang digunakan untuk mendinginkan si mesin yang ada di radiator tentunya. Itu menurut pendapat saya pribadi. Dan kita bisa buka ini ya, seperti apa kondisi radiatornya. Nah, ini hijau nih, terbukti dengan coolant dia tidak menimbulkan endapan ya, masih bagus nih tutupnya, tutup radiatornya masih bagus, masih bersih, tidak merontokkan kerat-kerat juga sepengalaman saya. Bagi teman-teman yang masih takut, sebaiknya gunakan radiator coolant yang bagus, jangan yang abal-abal, karena banyak banget kan radiator yang harganya murah tapi hasilnya kurang bagus, malah bisa bahaya untuk mesin. Itu kurang lebih. Saya 10 tahun menggunakan air ledeng, pengalaman saya, dan baru tahun lalu ini teman-teman, bulan Agustus nih, ini bulan Agustus tahun 2023 saya korok radiatornya, lalu saya beralih ke coolant. Videonya juga ada, teman-teman bisa cari di channel ini, video saya waktu mengganti dari air biasa ke air coolant. Dan pada saat saya menguras air ledeng, pada saat saya masih menggunakan air biasa, videonya juga ada di channel ini, langkah-langkah saya menguras radiator ya. Sampai kemarin saya benar-benar udah frustasi, baru dipakai sebentar udah overheat. Ternyata memang radiatornya perlu dikorok karena timbul endapan saat kita menggunakan air ledeng. Itu pengalaman saya teman-teman. Banyak banget pro dan kontra bagi yang menggunakan coolant ataupun air ledeng tentunya. Dimanapun itu, katanya air coolant itu dia bisa merontokkan mesin, tapi nyatanya saya selama 10 bulan ini aman-aman saja. Waktu kemarin saya membersihkan dengan citron juga begitu, air citrit acid ya, citron, itu juga ada yang berkomentar katanya citron juga nggak bagus, bisa merontokkan mesin. Ternyata juga aman-aman aja teman-teman. Itu jadi kembali ke pilihan masing-masing, Anda mau milih menggunakan coolant yang bebas perawatan atau menggunakan air ledeng yang harus kita kuras setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu teman-teman. Jadi pilihannya itu aja sebenarnya kalau misal kita ingin terbebas dari overheat. Itu pengalaman saya selama 11 tahun ya. Walaupun bebas perawatan, si coolant ini juga tentunya wajib kita ganti, kita kuras kalau misal warnanya sudah keruh, tidak bagus begitu, barangkali ya 5 tahun sekali atau 8 tahun sekali kita wajib kuras ya, tergantung kondisinya. Itu juga gimana ya, bisa dikatakan situasional teman-teman. Nggak seperti air ledeng harus 3 bulan sekali, 6 bulan sekali harus kita kuras. Kalau misal tidak kita kuras, maka yang terjadi yaitu akan timbul overheat. Itu pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pengalaman jauh tentang overheat pada mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, bagaimana cara Anda untuk menghilangkan overheat pada mobil ini, Anda bisa tulis pengalaman Anda di kolom komentar tentunya. Jadi ini sekelumit pengalaman saya menggunakan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas kurang lebih selama 11 tahun, sejak 2013 sampai tahun 2024. Itu tadi paling bagus memang coolant. Mungkin ini terakhir, sebelum kita akhiri video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda teman-teman di mana letak pembuangan air radiator ya, air pendinginan yang ada pada blok mesin. Jadi letaknya tepat pada switch temperatur dekat dengan delco. Nah ini dia, yang ada kuning-kuningannya ini, yang ada kabelnya ini teman-teman. Nah yang fokusnya ini ya, ini switch temperatur. Ini ada bautnya, jika kita buka maka akan keluar banyak air pendinginan yang keluar dari sini tuh. Jadi kalau misal Anda menguras radiator, sebaiknya yang ada pada blok mesin juga dikuras. Ngurasnya lewat mana? Lewat itu lubang ya, lewat baut ya, baut yang ada pada switch temperatur ini nih, yang saya gerak-gerakkan ini, kabel warna kuning. Barangkali itu teman-teman video singkat ini, semoga bermanfaat ya. Jangan takut pokoknya kalau misal mau beralih ke coolant, yang jelas kita flush dulu airnya,
kita bersihkan dulu, kita kuras dulu, pastikan sistem pendinginan kita bersih, tidak ada karat-karat, tidak ada endapan-endapan, begitu benar-benar bersih baru kita gunakan coolant. Dan gunakan cairan coolant yang bagus ya, yang sudah teruji bagus, jangan nyari harga yang murah. Itu menurut pendapat saya, menurut saran saya sih teman-teman. Terima kasih sampai di sini untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, dan subscribe ke channel Ardian Saramiarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang ngetawain saya ngudain bulan. Hehe.